sekarang aku akan memasak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menambahkan tepung. Lalu apel. Aku tidak bisa tahan untuk mencobanya. Sekarang kita tambahkan 2 telur, lalu stroberi harum dan topping kembang gula. Tambahkan udang ke semuanya, lumuri dengan saus coklat, dan isi dengan susu dan juga cola. Oh, brokoli. Ya, itu ada di resepnya. Oh, kenapa aku tidak bisa memasak apapun? Semuanya jadi rusak. Apa yang terjadi di sini? Apa masalahnya? Aku ingin masak. Oh, tunggu dulu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku mengumumkan tantangan kuliner. Di mana kita? Apa yang terjadi? Kalian berada di Multi-Do Challenge. Bersiaplah, itu pasti asik dan sangat enak. Apa yang harus dimasak untuk cucuku? Aku mau ayam. Baiklah, tidak ada yang rumit. Apa itu bisa dibuat? Bukan dari apa-apa, tapi dari siapa? Paige meminta kaki ayam. Aku tahu resep yang bagus untuk ayam dengan bumbu yang diisi dengan sayuran. Hidangan sehat dan sangat lezat. Setelah aku membumbui ayam dengan baik, aku akan mulai menyiapkan sayurannya. Rahasia hidangan ini adalah semakin banyak sayuran yang kamu tambahkan, hasilnya akan semakin enak. Kamu harus mencuci semua dengan baik, memotongnya dari potongan besar jadi semakin kecil. Nah, lalu kita mulai mengisinya. Inilah bagian yang paling penting. Aku akan memasukkan semua sayuran ke dalam ayam dan mereka akan dipanggang tepat di dalamnya. Sayuran bisa diganti-ganti. Wah, memang nenek adalah koki yang hebat. Sekarang kita taruh semua ke dalam oven. Dan kita bisa tunggu sebentar. Aku tidak suka ayam jenis ini. Tapi ayam KFC adalah kasus yang berbeda. Aku akan memasaknya dengan sangat pedas dengan tambahan paprika tabasco dan Cheetos. Oh, toples ini sangat kecil. Nah, sekarang aku akan melapisi ayam dengan remah roti. Yang penting mengocok semua dengan baik agar keripik menempel di semua sisi. Nah, sekarang aku bisa meletakkan ayam di atas loyang yang dilapisi dengan perkamen. Oh, ada apa di sana? Sebelum dimasak, ayam harus dikocok habis-habisan. Kocok dengan sekuat tenaga dan hasilnya akan berair dan lembut. Nah, sekarang sudah siap. Tambahkan minyak ke dalam wajan dan goreng filet di semua sisi sampai matang. Aku punya ayam yang sangat lezat. Kami akan melihat siapa yang keluar lebih baik. Oh, aromanya. Lihat saja boneka cantikku. Ya, nenek memasak dengan sangat baik. Sekarang aku tambahi ayam dengan mentega agar makin bersinar. Aromanya lezat juga. Aku jadi ingin mencobanya. Jangan berani. Ini untuk cucuku, Paige. Urus ayammu sendiri. Baiklah, aku akan melakukannya. Saatnya memasukkan ayam ke dalam oven. Ya, Ben menambahkan terlalu banyak cabai tabasco yang terbesar di dunia. Sekarang ayamku sudah digoreng. Sekarang aku bisa melayani mereka. Aku akan menaruhnya di ember KFC jadi seperti di kafe. Dan aku sudah siap. Hanya beberapa sentuhan yang hilang dari hidangan yang indah ini. Nah, sekarang ayamnya terlihat sangat indah. Selamat makan. Bia. Coba ini cucuku. Hidangan yang berbeda-beda. Dan dari mana aku harus mulai? Mungkin aku akan coba ayam yang ini. Nah, di sana bahkan ada sausnya, keren. Aromanya juga enak. Apa yang bisa aku katakan? Ini enak. Aku suka. Dan kemudian aku akan coba ayam dari KFC. Wah, sepertinya ini dikirim langsung dari sana. Mereka sangat... pedas. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus makan sesuatu untuk menghilangkan rasanya. Untung saja ada ayam ini. Ini sangat enak. Yang ini adalah yang terbaik yang pernah ada. Aku memilih ini sebagai pemenang. Yes, nenek menang. Aku tahu cucuku akan menyukai hidanganku lebih dari yang lain. Aku harus memberi makan cucuku apa kali ini? Aku mau es krim. Dan yang punya rasa berbeda di dalamnya. Apa kalian bisa? Es krim? Bagaimana cara bikinnya? Aku tidak tahu, nenek. Aku akan cari di internet. Dan aku akan cari di buku resep. Dasar. Es krim terbuat dari krim. Dan untuk dapat rasa yang berbeda, krim harus dituangkan ke dalam mangkuk yang berbeda-beda.
Bola pertama akan diberi rasa stroberi. Aku akan menambahkan berry ke dalam krim dan mencampur semuanya dengan blender. Dan selanjutnya akan berwarna hijau. Aku akan membuatnya dengan tambahan kiwi. Dan sekarang aku menambahkan blueberry untuk membuat bola jadi biru. Wah, bagusnya. Sepertinya aku tidak punya resep ini. Tapi nenek tahu segalanya. Ayo berpikir kepalaku. Oh, aku tahu. Aku bisa membuat coklat dengan cetakan es batu ini. Aku akan menaruh berry di masing-masing lalu menuangkan susu. Dan semuanya harus diratakan seperti ini. Setiap lubang harus diberikan sendok. Nah, sekarang akan mudah untuk memakannya. Sekarang kita bisa menaruh di kulkas dan menunggu sebentar. Ini harus sangat dingin agar esnya tidak mencair kemana-mana dan es krimnya akan mudah dimakan. Oh, akhirnya ketemu. Resep yang nyaman dan mudah dari TikTok. Aku bahkan punya semua yang dibutuhkan untuk membuat es krim. Dan ngomong-ngomong, aku menemukan cara membuatnya lebih enak daripada resep lainnya. Dalam satu kantong makanan, aku akan menambahkan M&M's dan susu. Sekarang, aku akan menutupnya dengan rapat. Kita taruh ke dalam sana. Dan kita tambahkan es batu. Kita tutup dan kita harus mengocoknya dengan baik. Wah, ini bahkan terlihat seperti musik. Suara apa ini? Ini adalah suara dari TikTok. Oh, apa yang mereka lakukan? Baiklah, biarkan mereka bersenang-senang dan aku punya peluang terbaik untuk menang. Sekarang aku harus menghancurkan sepotong es kering. Ada uap yang keluar darinya. Wah, keren. Apa yang terjadi di sana? Jadi dingin. Itu Betty dengan masakan anehnya. Seperti yang kamu tunjukkan, Ben, aku hanya memasak resep masakan elegan. Dan aku belum selesai. Sepotong es harus ditambahkan ke masing-masing mangkuk. Krim akan mengeras dan membentuk massa yang kental. Dari situ aku akan membentuk bola es krim. Perhatikan es krimku terlihat seperti buatan Paige. Bukankah ini tanda keterampilan? Dan sekarang tinggal menghias bola sebelum disajikan dengan stroberi. Taburan warna-warni dan aliran saus coklat sudah siap. Dan nenek juga sudah siap. Ya, ini bukan masakan elegan, tapi lihat saja bayi manis yang lucu ini. Aku ingin tahu apakah milikku berhasil. Ya, ini berhasil. Keren, sekarang kamu bisa mencobanya. Wah, cantik banget. Dan apa itu? Sepertinya aku harus memakannya langsung dari kantong. Baiklah, mari kita coba. Kelihatannya tidak terlalu bagus. Ternyata rasanya lumayan juga. Itu es krim yang aneh. Aku melihat ini untuk pertama kalinya. Ini hanya es stroberi dan tidak manis sama sekali. Akhirnya aku sampai padamu. Es krim yang luar biasa, indah, dan enak. Oh ya, ini yang paling enak, cantik seperti yang aku impikan. Aku mau makan ini semuanya. Awas, Paige, jika kamu makan terlalu banyak es krim, kamu bisa membeku. Tapi dia sepertinya tidak mendengarkanku. Ini yang paling lezat. Apa kamu dengar apa yang dia katakan? Ya, es krimku adalah yang terbaik. Kemenangan untukku. Jadi, para peserta membeku untuk mengantisipasi tugas baru. Dan kali ini, Paige ingin makan. Aku mau makaroni dan keju. Dan tambahkan lebih banyak keju. Tidak masalah, Paige. Aku akan melakukan apa yang kamu suka. Tapi di restoran tidak ada yang menyajikan makaroni dan keju. Kami menyajikan pasta. Dan sekarang aku akan memasaknya dari pasta Italia. Aku menghitung waktu untuk membuat pasta al dente. Perhatikan ekspresimu, Nana muda. Hei, apa yang kamu lakukan? Pasta tidak boleh hancur berkeping-keping. Bagaimana lagi kamu memasaknya? Dia tidak akan muat di dalam panci. Nah, ini hampir tidak berhasil. Aku hampir lupa. Dan sambil menunggu, aku akan merajut. Aku akan merajut shell hangat untuk cucuku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu cara memasaknya. Untung saja ada resep tertulis di kemasan ini. Mengambil panci, tuangkan dari bungkusnya, dan itu akan siap. Oh, semuanya jelas. Nah, sekarang kita tuangkan pasta ke dalamnya. Wah, ada banyak banget dalam satu paket. Nah, aku tuang semuanya. Oh, itu kecelakaan. Sekarang aku harus mengaduk agar pasta tidak saling menempel. Nah, sudah siap.
Jangan lupa tiriskan air dan taruh pasta di atas piring. Apa itu? Oh, pastanya sudah matang. Itu saja. Nenek mengesampingkan rajutannya dan mulai memasak. Oh, bagaimana menurutmu, Betty? Menyajikan makanan? Ya, nenek akan butuh sepotong keju yang enak. Paige dan aku suka makaroni dan keju dengan Cheetos. Ini adalah resep favorit kami. Baginya, aku akan membuat remah kecil Cheetos dan menuangkannya langsung ke dalam pasta yang sudah jadi. Dan sekarang aku bisa mengaduknya. Oh, nenek, apa kamu tertidur? Oh, sepertinya aku tertidur. Oh, tapi tidak apa-apa. Paige kan minta banyak keju. Nah, pesan aku, hartaku. Keju biru dengan jamur. Ya, aromanya kemana-mana. Oh, apalagi yang bisa lebih indah dari ini? Oh, bau apa ini? Baunya mengerikan. Kalian tidak mengerti apa-apa. Ini adalah kelezatan yang luar biasa dimakan di masyarakat kelas atas. Ini sempurna melengkapi rasa pasta. Dan tidak hanya rasa, tapi juga memberi mereka warna yang khusus. Dan hidangan seperti itu akan dilengkapi dengan udang segar yang dibawa dari laut selatan yang membasuh pantai Italia dan tomat cherry. Inilah pasta asli Italia. Ini yang lebih enak. Lihat, ada banyak keju. Muah. Jadi aku membuat makaroni dan keju dengan Cheetos. Wah, keren. Ini pasti akan jadi sangat enak dan Paige pasti akan menyukainya. Wah, ada hidangan yang berbeda. Tapi dari mana aku harus mulai? Aku tahu, aku akan mulai dari yang banyak kejunya. Oh, apa ini? Nenek, sepertinya ada benang di sini. Oh tidak, ini mengerikan. Dan aroma pasta ini sangat aneh. Aku ingin tahu ada apa di sana. Dan kenapa warnanya hijau? Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Baiklah, mari kita coba. Ini mengerikan. Apa kalian ingin meracuni aku? Ini adalah pasta paling tidak enak yang pernah aku rasakan. Aku berharap yang terakhir tidaklah buruk. Oh, wah. Rasanya seperti Cheetos. Aku suka ini. Sangat lezat. Aku membeli pasta ini sebagai pemenang. Hore! Ya, Paige, aku tahu kamu akan menyukainya. Aku menang. Dan tantangan baru. Dan itu adalah Kinder Surprise. Wah, bagaimana itu bisa disiapkan? Ya, tapi itu patut dicoba. Apa yang lebih mudah? Aku pasti bisa mengatasinya. Aku kan hebat. Aku hanya butuh beberapa bahan dan selesai. Bagaimana cara memasaknya? Tentu saja kamu bisa mencoba seperti ini atau mungkin seperti itu. Oh, tidak. Oh, sepertinya telur nenek bocor dari cangkangnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Tentu saja. Ini adalah sebuah ide. Tuang sisa telurnya dan tinggalkan cangkangnya. Kita akan membutuhkannya. Sekarang sedikit agar-agar, tambahkan air, masukkan sepotong kiwi, dan aduk. Sekarang kita harus melakukan hal yang sama, tapi dengan warna berbeda. Wah, ada banyak bunga yang berbeda dan indah. Sekarang kita menarik cairan yang dihasilkan ke dalam semprit seperti ini. Bagus. Dan sekarang cangkang yang sama akan berguna. Kami mengisinya dengan cairan dengan warna berbeda secara bergantian. Bagus. Tapi Betty sepertinya tidak terkesan. Sekarang akan aku tunjukkan Kinder Surprise yang sesungguhnya. Pertama, kita lelehkan coklat putih seperti ini. Ini adalah krim coklat yang sempurna. Kita tuangkan ke dalam 3 wadah berbeda. Lalu kita tambahkan beberapa warna dan luar biasa. Kita campur 1, 2, dan 3. Sekarang kita butuh bentuk khusus di video telur. Kita tuangkan krim ajaib kami di sana. Kita goyang sedikit. Sekarang tinggal mendinginkannya. Nah, kita buka. Nah, itulah yang aku butuhkan. Itu keren. Sekarang kita tambahkan krim kocok dan isian ke dalam cangkangnya. Tutup dan voila. Telur kejutan terbaik di dunia sudah siap. Oh, aku juga. Saatnya mengupas kulitnya dan melihat hasilnya. Ya, aku pikir Ben akan lebih suka makanan penutupku. Lihat saja keindahan ini. Cantik banget. Emma, apa yang kamu lakukan? Sepertinya tidak apa-apa.
Emma, kamu harus cari tahu apa yang akan kamu tunjukkan pada Ben. Waktu tersisa hanya sedikit. Dan sepertinya itu kejutan yang sama yang akan ada di telurnya. Apa itu balon? Apa ada yang mengerti apa yang dia lakukan? Apa? Nutella? Kenapa Emma menutupinya dengan Nutella? Ada banyak pertanyaan di sini. Hanya satu hal yang pasti. Dengan Nutella, bahkan balon pun terlihat lezat. Tapi aku penasaran apa artinya semua itu. Sekarang sentuhan terakhir adalah topping yang manis. Tapi masih belum bisa dimakan, kan? Nah, waktunya habis. Saatnya Ben menentukan pilihannya. 1, 2, 3. Aku akan mulai dengan yang ini. Wah, ada banyak bunga. Oh, jelly apa ini? Aku tidak terlalu suka jelly, tapi secara keseluruhan itu tidak buruk. Jadi apa yang kita punya di sini? Wah, ada banyak krim kocok di sini. Aku suka banget. Dan coklatnya lumer di mulut. Oh, ini keren banget. Makanan penutup yang sangat besar. Nah, Emma, apa itu cuma lelucon? Ya, setidaknya kejutannya ternyata bagus. Tapi sepertinya itu tidak akan cukup untuk menang. Jadi, siapa pemenang kita di babak kali ini, Ben? Tentu saja itu masakan Betty. Kemenangan percaya diri lainnya. Bravo! Apa yang menanti kita di ujian ketiga? Oh, donat. Bagus. Aku harap geng kita punya pengalaman membuat donat yang cukup untuk membuat kami terkesan dengan keterampilan kuliner mereka. Nah, Betty dengan percaya diri mulai menyiapkan adonan. Tentu saja bagi seorang profesional seperti dia, tidak ada yang lebih mudah. Sekarang dia mengaduknya. Lihatlah, itu adalah sulap yang luar biasa. Adonan hampir siap, satu-satunya yang tersisa. Harus memotong adonan besar jadi beberapa adonan kecil. Tunggu, kenapa Betty melakukan ini? Apa dia akan memasak banyak donat? Sekarang dia menambahkan pewarna ke adonan. Wah, cantiknya. Kamu menghancurkan adonan sedikit lagi. Sekarang kita perlu tentu saja menggulung-gulung. Nah, akhirnya kita gulung sedikit dan semuanya hampir siap. Semuanya jadi jelas. Kita juga menggulung potongan lain, dicat dengan warna berbeda. Meletakkan potongan-potongan di atas satu sama lain. Dan sekarang ubah semua jadi satu seperti adonan pelangi besar. Bagus, dan sekarang kita putar semua jadi satu seperti ini. Betty itu cantik banget. Nah, sekarang tinggal memanggangnya. Oh, apel yang sangat segar. Aku akan membutuhkannya. Hei, sepertinya ada pencuri di dapur kita. Emma, lebih baik kamu urus hidanganmu. Nenek, hati-hati. Emma sekarang akan makan semua apelmu. Oh ya, pencuri kita telah ditemukan. Apa yang akan kita lakukan dengannya, Nenek? Aku harus berpikir. Oh ya, tidak ada cara yang lebih baik untuk memberi pelajaran pada pelaku intimidasi selain lelucon yang bagus. Nah, tunggu Emma, sekarang alih-alih apel, pahitnya bawang segar menantimu. Itu pasti berantakan. Mungkin lelucon itu akan sedikit menyadarkan Emma. Emma, bangun. Saatnya kamu membuat donat. Emma, apa yang kamu... Oh, itu cara yang menarik untuk membentuk donat. Ya, yang penting itu berhasil. Tambahkan krim kocok di sana. Itu jadi lumayan. Sedikit permen di atasnya untuk menambah rasa. Ya, sayangnya cuma sedikit. Baiklah, itu akan terjadi. Sekarang Emma bisa kembali dengan aman dengan ponselnya. Dan bagaimana dengan masakan Nenek? Dia meletakkan sepotong apel di atas tongkat, mencelupkan apel ke dalam adonan, seperti ini. Sekarang, memasukkan semuanya ke dalam minyak mendidih. Beberapa menit dan... Wow, itu terlihat sangat lezat. Tuangkan semua keindahan ini dengan sirup coklat luar biasa. Nah, koki kita hampir siap. Donat yang besar dan indah. Betty memotongnya jadi 2. Sepertinya dia akan menambahkan isiannya. Wah, lihatlah, krimnya banyak banget. Taburan sedikit, sempurna. Sekarang kita bahas semua itu dari atas dan sudah siap. Wah, Emma, kita sebenarnya sedang memulai. Oh ya, selamat makan, Ben. Nah, siapa yang akan memenangkan tantangan ketiga? Sepertinya Ben ingin mulai dengan donat Betty. Wow, ini sangat besar. Dan ada begitu banyak krim di dalamnya. Sepertinya itu terlalu besar dan terlalu banyak krim di dalamnya.
Oh, donat ini sangat enak. Tapi baiklah. Nah, selanjutnya ada donat Emma. Menurutku itu terlihat bagus. Mari kita coba. Lumayan juga. Dan terakhir, donat dari nenek. Nah, Ben, apa yang kamu katakan? Wah, keren. Dia sangat menyukainya, dan kita telah memutuskan pemenangnya. Selamat nenek, ini adalah kemenangan yang memang layak untukmu. Hore, akhirnya. Oh, makasih banyak cucuku. Tulis nama hidangan favoritmu di kolom komentar dan mungkin lain kali jagoan kita akan memasaknya di tantangan kuliner berikutnya. Sampai jumpa lagi di Multi-Do Challenge.